Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi ilmu pelayaran astronomi pertemuan keempat, yaitu membahas tentang menghitung LHA, P, dan Z matahari. Sebelum kita lanjutkan, sebaiknya yang belum subscribe, kemudian like, share, komen, demi kemajuan channel saya ini dan demi keberlanjutan materi ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita akan menghitung LHA dan LHA, P, dan Z matahari pada bujur timur. Rumus LHA matahari di bujur timur seperti yang telah kita sampaikan yang lalu, bahwa LHA matahari sama dengan GHA matahari ditambah bujur timur atau east longitude EL. Kemudian LHA pada bujur barat adalah GHA matahari dikurangi bujur barat atau BB atau west longitude WL. Hubungan antara LHA dan P matahari kita telah pelajari sebelumnya, bahwa LHA matahari, jika LHA matahari terletak antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat, maka P matahari sama dengan LHA matahari dan P sama dengan barat. Contohnya, LHA matahari 75 derajat, maka P matahari sama dengan 75 derajat barat. Kedua, jika LHA terletak antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat, P sama dengan 360 derajat dikurangi LHA matahari dan P sama dengan timur. Contoh, LHA 275, maka P sama dengan 360 kurang 275 dan P sama dengan 80 derajat timur. 3. LHA, jika LHA terletak antara 360 sampai 540, P sama dengan LHA matahari dikurangi 360 derajat dan P sama dengan barat. Contoh, 475 derajat, maka P sama dengan 475 dikurangi 360 dan P sama dengan 115 barat. Yang terakhir, jika LHA terletak antara 540 derajat sampai dengan 720 derajat, maka P sama dengan 720 derajat dikurangi HA dan P sama dengan timur. Contohnya, LHA 710 derajat, maka P sama dengan 720 kurangi 710 derajat dan P sama dengan 10 derajat timur. Ya, ini harus kita ingat, karena jika terjadi kesalahan di sini, maka kita akan mengerjakan selanjutnya akan salah. Jadi hati-hati kita kerjakan, kita ingat ini. Dan dia ya, jadi akan harus diingat materi ini. Ya, cara mencari LHA, matahari, dan Z. Tentu kita akan mencari P. Untuk UT atau Universitas atau GMT, GHA dan Z dicari pada Almanak Nautica halaman kanan. Jadi halaman kiri itu untuk Aries, yang sebelah kanan untuk matahari atau sun yang pertama. Almanak Nautica. Jadi kita akan perhatikan sun atau matahari. Ya, ini halaman sebelah kanan terdiri dari tiga hari. Ada 3 hari dan 3 tanggal. Kemudian yang kita perhatikan yang
pertama adalah hanya sebelah kanan saja. Ini ada sun, ini ada GHA, dan ada deklinasi atau kita bahasa Indonesianya zawal atau disingkat Z. Ya, ini Z. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa GHA terdiri dari derajat, menit. Jadi nggak sampai detik untuk ini. Hanya ada deklinasi atau zawal, juga ada menit, ada derajat dan menit. Kemudian di dalam penulisan deklinasi ini S dulu 17 derajat. Ini jadi kita nulisnya nanti dalam bahasa Indonesia zawal adalah 17 derajat 35,7 S selatan. Jadi kita kemudian kita lihat pada bagian atas ini yang penting yang perhatikan adalah huruf D. D 0,7 ini. Ya, ada D yang harus diperhatikan ya. Jadi ini halaman almanatika sebelah kanan, kita lihat yang sun-nya sekarang, kebutuhan baru yang sun. Ya, menit dan detik dan koreksi pada halaman increment and correction. Jadi ini untuk mencari menit dan detik dicari di sini, tadi yang jam dicari di halaman harian sebelah kanan, sedang menit detik dicari di halaman increment and correction, yaitu sebelah kanan sendiri. Ya, ini ada sun, planet, kemudian VOD core. Hanya ini aja. Ya, kita lihat lebih jelas. Ya. Ya, ini yang kita lihat, Sun, Aries, Moon, terus VOD core. Yang kita gunakan ada di Sun dan VOD core. Jadi kita menggunakan VOD core dan menggunakan Sun. Yang akan kita gunakan yang Moon sama Aries kita tidak pergunakan. Nanti untuk masalah yang lain. Kemudian cara mencari zawal, nilai zawal atau deklinasi dapat dicari dalam almanatika. Untuk jam bulat dicari di bawah dek dalam halaman harian. Jadi tadi sudah disebut, ini ada dek, deklinasi, ya. Ini ditulis yang atas sendiri ada derajatnya, bawahnya berarti mengikuti atasnya. Kalau di S23 3,5 ya, kita ingat bahwa nanti jika ditulis zawal S-nya di belakang, jadi 23 derajat 3,5. Lalu kemudian bawahnya itu berarti derajatnya ngikut atas S-nya, jadi 23 derajat 3,4 dan seterusnya. Jadi yang dikasih angka hanya setiap 5 yang paling atas. Jadi lihat angka yang mendekati ini untuk mencari deklinasinya. Kemudian kita lihat itu. Kemudian jika nilai deklinasi dari atas ke bawah makin mengecil, maka D negatif min. Ini semakin kecil karena 35 ke 34 menitnya. Ya, dan jika nilai dari atas ke bawah semakin besar, ini contohnya derajat 53,8, bawahnya 54,8, berarti membesar, berarti nilainya positif. Jadi kalau semakin besar, positif. Kita perlu ingat ini karena
bisa jadi kelupaan, maka hasilnya akan nilainya tidak sesuai. Jadi kita ingat bahwa jika deklinasinya semakin mengecil, nilainya berarti D-nya negatif. Kita ingat tadi di bawah sekali dari ini ada tulisan D, nanti berhubungan dengan koreksi D. Ya, sini paling bawah ada huruf D, itu D-nya umpama tadi 0,6, berarti kalau 0,6 di bawah ini berarti D-nya minus 0,6. Kalau di sini mau 0,6 berarti D-nya plus 0,6. Ya, kemudian kita contoh pada tanggal 31 Januari 2016 kapal berada pada posisi 6 derajat 30,5 menit selatan, 106 derajat 25,6 timur. Pada pukul 1:03 menit 2 detik jam GMT. Jadi jam GMT menunjukkan ini. Biasanya jam GMT bisa dilihat langsung pada smartboard atau pada jam yang di laptop yang terhubung dengan internet, berarti jamnya tidak ada duduk lalu langkah. Dibaring matahari, baringnya nanti berapa dalam materi berikutnya. Diminta GHA dan Z saat matahari dibaring. Jawabnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah buka Almanautika halaman 31, ya ini halaman 31 ya, dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 2 Februari, jadi 3 hari, 3 hari, tanggal 31, tanggal 1 Februari, 2 Februari. Ya, kemudian kita perhatikan ini tanggal 31 Januari, ini karena kita soalnya tanggal 31 Januari, ya kita perjelas itu yang bagian atas, ya yang bagian bawah itu ada SD, ada D-nya 0,7. Jadi ini yang akan kita lihat. Kalian bisa lihat lembar halaman itu ditarik dari D ke bawah, maka angka paling bawah adalah D 0,6. Sebelahnya tidak perlu diperhatikan dulu dalam masalah ini. Kemudian kita akan masukkan data. Kemudian sebelum buat data, kita buat tabel. Tabelnya seperti ini, GMTS, kemudian tanggalnya. Ya, setelah itu kita masukkan masing-masing. Ini jam 1 dipindah dari sini ke sini, kemudian 3 menit 2 detik ditulis di sini. Kemudian dijumlahkan menjadi GH matahari 1 jam 3 menit 2 detik. Karena harus dicari di tabel masing-masing. Tidak ada tabel satu yang langsung menjawab GHA jam, menit, dan detik. Yang ada di GHA itu untuk UT-nya. Kemudian increment and correction itu lihat menit dan detiknya. Ya, kemudian kita akan mencari, ya itu sun tadi, GH-nya adalah di tanggal 1 kita lihat ya 191 40,9 menit, kita masukkan ke situ. Kemudian syawalnya kita masukkan ke tabel Z-nya. Ya,
tulisannya 17 derajat, enggak. Hitung, lihat atasnya S 17 derajat 35,7. Sedang yang 1 jam 1 adalah 17 derajat 35,0. Kalau kita lihat berarti semakin bawah semakin kecil. Berarti koordinatnya nanti ini akan minus. Ya, ini akan minus. Kemudian kita sudah ngisi ini, kemudian kita akan ngisi mencari increment dan koorde. Ya. Ya. Ini koordenya kita lihat angkanya dari atas ke bawah semakin kecil, berarti koorde minus. Minus berapa? 0,7. Karena angka paling bawah sendiri ini adalah 0,7. Negatif, jadi kita masukkan koorde minus 0,7. Ya. Ini angkanya semakin ke bawah semakin kecil. Ya, ini semakin bawah semakin kecil berarti negatif. Berarti koordenya adalah minus 0,7. Kita masukkan. Ya, kita karena untuk masuk di increment maka kita harus cari koorde. Sedang yang POD core cari koordenya dulu. Kemudian increment kita cari menit dan detik. Berarti selanjutnya kita buka halaman kuning, lembar kuning, increment menit 3 menit. Ya, kita buka lembar kuning yaitu di 2 dan 3 karena sebelah kanan 2, sebelah kiri 3. Ya, ini 3, 2. Tapi kita yang butuhkan adalah di 3 menit. Nah, kita perjelas saja yang 3 menit ini. Ya, yang kita butuhkan nanti adalah di shan ini untuk mencari menitnya 3 menit. Detiknya berapa? Baru tarik ke bawah. Itu detiknya. Kemudian POD core kita lihat kan 7. Berarti kalau 7 ini kosong. Berarti kalau kita lihat ini 3 menit 2 detik ini ketemunya. Baik, kita lihat masukkan ke dalam tabel. Kemudian 3 menit 2 detik. Ya. 3 menit kita cari yaitu ketemu 0 derajat 45,5. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Ya, 0 derajat 45,5. Kemudian kita cari VOD core. VOD core adalah 0,7. 0,7 kita lihat angka sebelah kanannya adalah 0,0. Kemudian kita masukkan. Walaupun angka berapa kita masukkan, kita tahu penjumlahannya pasti tetap. Tapi kita harus tahu harus ditulis supaya tahu jalan ceritanya. Ya, kita masukkan 0,0. Ya, kita sudah mencari increment 3 menit, 2 detik, dan koorde minus 0,7. Karena ini makanya kita sudah memiliki angka seperti ini. Jumlahkan. Berarti yang GHA 1 jam 3 menit 2 detik kita jumlahkan 192 26,4. Jangan bingung kok 40. Ini 9 tambah ini 14, harusnya ini 6. 6 kok 4 tambah 4 jadi 2. Bukan, kita paling tinggi 60. Jadi kalau 80 berarti dikurangi 60, disimpan 1. Jadi 192 26,4. Jadi jangan lupa di sini maksimal 60. Jika lebih dari 60 berarti dikurangi 60. Ya.
ini tetap harus ditulis minus karena di sini minus D, core D-nya minus 0,7, berarti sini tandanya minus. Jika sini plus, tandanya ini plus. Ya, berarti core zawal terkoreksi, awas zawal dikoreksi adalah 17 derajat 35,0 selatan. Kemudian kita masukkan bujur timurnya. Bujur timurnya 106 derajat 25,6 timur. Timurnya ditulis boleh, tidak ditulis tidak mengapa. Tapi rumusnya mencari LHA adalah GHA ditambah bujur timur. Ya, kita jumlahkan 298 derajat 51,0. Karena LHA lebih besar dari 180 tapi kurang dari 360, maka P sama dengan 360 derajat dikurangi LHA. Jadi 360 derajat dikurangi 298 derajat 51 menit sama dengan 61 derajat 9 menit timur. Timur karena rumusnya P adalah timur. Kita lihat rumus yang atas ini 360 dikurangi LHA dan P sama dengan timur. Untuk kita singkat T. Ya. Setelah itu kita sudah mempunyai P. Ya, contoh 2. Pada waktu duga di kapal menunjukkan pukul 20.30 menit 15 detik, tanggal 1 April 2016, kapal latih Madidiang berada pada posisi 57 derajat 56,5 menit selatan pada bujur 57 derajat 56,5 menit. Ini kita ingat kalau bujur 3 digit, kalau cuma ada puluhan berarti depannya ditulis 0 tapi tanpa dibaca, cukup dibaca 57 derajat 56,5 menit barat. Pada saat PPW menunjukkan pukul 55 menit 58 detik dilakukan baringan terhadap bintang. Pada catatan harian kronometer diperoleh data berikut. 1. Tanggal 27 Maret 2016 pada GMT 00 PP menunjukkan pukul 1.46.46. Tanggal 29 Maret GMT 00 PP menunjukkan pukul 1.46.52. Hitunglah GM sejati dan tanggalnya, serta hitunglah LHA, P, dan Z. Jawab, buatlah tabel POM seperti berikut. Karena ini berarti WDK. WDK kemudian karena local mean time berarti ditulisnya WDK. Kemudian bujur barat dalam waktu. Kemudian GMT duga, GMT 1, cari duduk 1, cari duduk 2, duduk 2 dikurangi duduk 1, ketemu lalu sama dengan ini berapa dibagi berapa hari ketemu langkah harian. Kemudian PPW 3 ditulis ini, PPW 2 tulis ini untuk mencari lalu atau perbedaan waktu. Perbedaan waktu dari waktu saat mengukur PPW 3 atau yang di dalam soal itu, kemudian kita akan kurangkan. Jadi nanti akan ketemu berapa perbedaan waktunya. Kemudian ditulis duduk 2, kemudian lalu dihitung, ketemu duduk 3. Duduk 3 ditambah PW 3 sama dengan GMT sejati. Baru kita masuk ke daftar. Jadi memang ini sangat panjang
jika soalnya seperti ini. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita masukkan WDK, waktu duga di kapal ada dalam pukul 10 ke dalam tabel. Kemudian tanggalnya jangan lupa. Setelah itu, karena waktu duga di kapal, maka atau LMT. Waktu duga maka cari bujur barat dalam waktu BTDW, berarti bujur dibagi 15. Dengan kalkulator saja supaya mudah, sehingga ketemu 3 jam 51 menit 46 detik. Kita tulis di bawahnya, masukkan dalam tabel, kemudian dicari GMT duga. GMT duga dijumlahkan ketemu 22 menit 0 detik. Jadi kalau kita lihat tanggal jam itu hanya sampai 24. Berarti kalau jam 24 sini nulisnya adalah udah ganti hari. Menjadi jam 0:22, tanggalnya 2 April. Jadi sudah berubah menjadi tanggal 2 April. Ya, kita lihat ini. Caranya seperti ini, GMT duga 22.0 tanggal 1 bulan 4, maka diubah menjadi 0 jam 22 menit 0 detik tanggal 2 bulan 4, karena jam maksimal kita 24. Berarti kalau 24 lebih berarti harus dikurangi 24. Kemudian jamnya kita tulis di dalam tabel adalah 00:22:00 tanggal 2 bulan 4 2016. Kita sudah mempunyai GMT duga ini, berarti BPW-nya kita langsung masukkan BPW dan GMT 1 dan tanggalnya. Kemudian carilah duduk 1, yaitu GMT dikurangi PPW. Ketemu duduk. Ya, jadi minus 1 jam 46 menit 46 detik. Tanggalnya 27 bulan 3 2016. Kemudian kita masukkan GMT 2 dan PPW 2. Jangan lupa tanggalnya kita masukkan. Ya, kemudian carilah duduk. GMT 2 dikurangi PPW 2 sama dengan minus 1 jam 46 menit 52 detik. Kemudian kita duduk 1 kita pindahkan ke bawah. Ya, di bawah duduk 2, kemudian kita lalu. Duduk 1 dikurangi duduk 2, ketemu lalu. Lalu dalam tanggalnya, jadi kita kurangin duduk 1 kurangi duduk 2, ketemunya adalah minus 6, dan selama 3 hari. Jadi 30 dikurangi 27. Ya, 3 hari, lalu 3 hari berarti langkah harian sama dengan 6 dibagi 3. Jadi langkah, kita hitung langkah harian atau langkah saja, minus 6 dibagi 3, jadi minus 2. Asalnya dari 6 dibagi 3. Ini tadi dikurangi, atas kurangi bawah, ketemu minus 6. Jadi ini langkah harian. Jadi GMT-nya tiap hari lebih cepat daripada yang GMT 2 detik. Kemudian kita masukkan PPW 3, dan tanggalnya. Kita masukkan PPW 3 dan tanggalnya untuk mencari lama atau lalu. Lama perubahan dari PP1 ke PP2 ke PPW 3. Berapa perbedaan waktu?
kemudian kita kurangkan, maka ketemu 3 jam 9 menit 5 detik selama 3 hari. Jadi selama 3 hari 3 jam kita mengalami perubahan hari adalah 3 hari 3 jam 9 menit 9 detik. Kita cukup tulis 3 hari 3 jam, yang 9 menit karena kurang dari 30 menit kita tidak perlu menulis. Ya, selanjutnya kita sudah mempunyai 3 hari, kita 3 hari 3 jam, berarti kita masukkan duduk 2. Dari perhitungan tadi kita masukkan duduk 2, minus 1, 46, 52, tanggal 30 Maret. Kemudian lalunya berarti 3 hari, 3 jam kali perubahan, kali langkah harian. Langkahnya minus 2, jadi kita tulis ini. Tentu kalau untuk kalkulator harus 3 ditambah 3 dibagi 24, baru dikalikan 2. Cara mencari ngitungnya itu adalah 3 ditambah 3 dibagi 24, dikalikan perubahannya minus 2 detik per hari. Jadi ketemu 6, sekian. 6, sekian, tapi karena kurang dari 6,5, ya, ini kurang dari 6,50 berarti dihapuskan saja. Jika lebih 6,5 ke atas berarti dibulatkan ke atas. Jadi ketemu lalunya adalah 6 detik. Carilah duduk 3 sama dengan duduk 2 ditambah lalu. Duduk 3 kita masukkan, kemudian kita masukkan duduk, masukkan PPW, maka ketemu GMT. Ya, mencari GMT sejati adalah PPW duduk 3 ditambah PPW 3, ketemu GMT sejati. Ya, ketemu jam 3, 9 menit. Detiknya nggak ada, tanggalnya 2 bulan 4. Jadi tanggal 2 bulan 4 kita sudah mulai. Karena tanggal 2 bulan 4 dari mana? Karena GMT duga tadi adalah tanggal 2 bulan 4. Dari situ tanggalnya. Baik, kita lanjutkan. Carilah GHA dan set matahari. Caranya buka halaman Anotika halaman 71. Halaman 71 ini 31 Maret, 1 April dan 2 April. Ya, ini dari atas ke bawah. Di atas ke bawah tanggal 1, tanggal 2. Ya, kemudian kita perjelas karena kita hanya melihat tanggal 2 saja. Perhatikan pada lembar paling bawah. Ya. Itu di tanggal 2 April. Tanggal 2 April kita lihat ini. Ya. Ini ada D-nya. Kemudian ada GHA-nya. GHA dan ini deklinatisi atau jawal atau sawal. Ya, carilah GHA dan set pada UT3 karena ini 3. Ya, karena ini 3, asalnya dari ini 3, maka kita cari di UT3. Kemudian kita angka di sebelahnya dari UT3 ini. Ya, ini untuk GHA dan ini untuk sawalnya. Ya, kita
Lihat ke bawah ke UT3. Kemudian lihat sebelah kanannya, kemudian angkanya kita ketemu 224 derajat 6,9 menit. Kemudian kita masukkan angkanya ke dalam tabel GHA 3 jam. Kemudian kita carilah Syawal deklinasi pada sebelah GHA 03, yaitu 5 derajat 3,4. Kalau di situ hanya N, ditulis N, kita nulis dalam bahasa Indonesia adalah utara, tapi ditulis setelah angka. Jadi kita di situ hanya yang di 00 aja ada N-nya 5, yang lainnya kosong, hanya menitnya. Berarti mengikuti angka yang 5 yang di atas ini. Bawah ini ngikuti, berarti nanti 6 baru ada angkanya. Jadi kita selalu mengikuti sebelah atasnya. Ya, kita masukkan ke Syawal. Ya, kalau di situ namanya deklinasi, di daftar kita nulis di sini namanya Syawal. Berikutnya carilah Kordi. Lihatlah halaman paling bawah. Halaman paling bawah kita lihat ini. Yang paling bawah ada 0,6. Kemudian lihat dari bawah ke atas ini angkanya semakin membesar, berarti positif. Kordinya berarti positif. Positifnya berarti ini 1,0. 1,0 karena kordi. Ya, kita masukin, tulis di sini, ditulis kordi plus 1,0. Ya, kenapa? Karena kita akan membuka correction, increment and correction pada menit 9. Ini kordi kita cari di POD core, di increment and correction. Ya, jadi kita lihat yang bawah ini D 1,0. Kemudian lihat dari atas ke bawah semakin besar berarti positif. Jadi kordinya sama dengan plus 1,0. Baik, kita lanjutkan. Ya, itu kita buka lembar kuning increment and correction 8 dan 9. Tentu kita akan lihat yang sebelah kanan karena yang 9 itu yang di sebelah kanan. Ya. Kita ini karena tadi 0 kan 9 derajat 0 detik berarti kita lihat angka ini. Kemudian VOD core 1,0 kita lihat angka bawah sendiri 0,2. Ya baik, kita lihat di daftar, di tabel kita masukkan incrementnya untuk 9 menit 0 detik. Ya, jadi ketemu 2 derajat 15,0 menit. Kita masukkan ke dalam tabel. Ya, masukkan ke dalam tabel. Setelah itu kita cari VOD core 1,0. 1,0 lihat di sebelah kanannya, kemudian ketemu 0,2. Kita masukkan 0,2 di core D plus 1,0 sama dengan 0,2 menit. Kemudian baiknya kita lanjutkan. Untuk berikutnya kita tambahkan untuk mencari GH 3 jam 9 menit. Kita tambahkan atas dengan bawah. Ya, ketemu 226 derajat 21,8 menit dan Syawalnya kita tambahkan menjadi 5 derajat 3,6 menit utara. Setelah itu kita masukkan bujur barat. Ya, bujur barat kita mencari LHA, rumusnya adalah GHA dikurangi bujur barat.
Kalau bujur timur ditambahkan, ya, dikurangkan ketemu 160 derajat 25,6 menit barat. Karena LHA kurang dari 180 derajat, maka P sama dengan LHA dan P sama dengan barat. Jadi P-nya sama dengan 168 derajat 25,3 menit barat. Ya, kemudian lintangnya kita masukkan, Syawal terkoreksi, dan lintang kita masukkan ke dalam tabel. Lintangnya kita masukkan dari soal tentu saja, kemudian Syawal terkoreksi kita pindahkan ditulis di sini. Karena nanti hitungan selanjutnya berdasarkan P, L, dan Z. Nanti kita akan ketemu selanjutnya untuk menghitung berdasarkan P matahari, lintang, dan Z yang terkoreksi. Jadi kita udah selesai untuk contoh kedua. Ya, secara lengkap dapat dilihat seperti ini. Jadi ngerjakan kalian harus urut, harus rapi, menit sama menit, detik sama detik, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, sehingga menjumlahkan gampang. Tanpa kalkulator sudah bisa. Jadi ini perhitungan kalian untuk bisa mencapai nanti selanjutnya akan mencari deviasi pedoman. Ya, kemudian contoh 3. Pada tanggal 18 Mei pukul 7.45 CT, kapal latih KM Madriang 3 berada pada posisi 23 derajat 35,6 menit selatan, 132 derajat 53,2 menit timur. Pada saat PPW menunjukkan pukul 10.14.26 di baring matahari. Diketahui duduk saat itu 0 jam 37 menit 46 detik, diminta LHA, P, dan Z matahari. Jadi dibaring matahari berapa nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Yang penting kita sekarang mencari L, P, dan Z. Tentu yang dicari lebih utamanya P dan Z matahari. Ya. Jawab. Karena ZD, maka rumusnya bujur dikurangi 7,5 derajat dibagi 15. Jadi 132 derajat 50,2 menit dikurangi 7,5 derajat dibagi 15 sama dengan 7 jam, 7,30 jam. Jadi karena ZD rumusnya jika angkanya lebih berarti dibulatkan ke atas. Angkanya berapa aja? Yang penting lebih. 7 lebih berarti dibulatkan menjadi ZD-nya 8. Ya, kemudian buatlah tabel ini, kemudian kita bikin tabel ZT, ZD, GMT duga, PPW duduk, GMT, kemudian GHA, increment, GHA jam, menit, detik, bujur timur, LHA, dan P. Kemudian dipindahkan, nanti syawalnya dikoreksi, kemudian dipindahkan di dalam tabel ini di bawah P. Ya, ini baik. Pertama berarti kita akan merubah ZT dan ZD dimasukkan ke dalam tabel untuk mencari GMT juga. Jam 7.45. Kemudian tanggalnya dimasukkan, dikurangi 8. Karena di bujur timur berarti ZT kurang ZD di bujur timur. 7 kurang 8 tidak bisa. Berarti kita tidak bisa kan, 7 kurang 8 tidak bisa. Berarti kita minjam 1 hari. ZD tambah 1 hari atau 24 jam. Diambil dari tanggalnya sehingga tanggalnya berubah menjadi tanggal 17 bulan 5. Sama dengan 7 derajat
45 tambah 24 dikurangi 8 ketemu 23.45 jam 23.45 tanggal 17 Mei dan masukkan ke dalam tabel. Jadi ini caranya seperti itu, masukkan ke dalam tabel. Kemudian tanggalnya tentu berubah menjadi tanggal 17 bulan 5. Setelah itu masukkan sehingga kita GMT duga ya, karena GMT duga itu 23.45 dan PBW 10.14 berarti berbeda lebih dari 6 jam. Berarti PBW harus ditambah 12. Berarti 10 ini bukan 10 siang tapi 10 malam. Gunanya untuk menduga PBW itu siang atau malam. Tentu kalau sekarang jam kita sampai 24. Kita kesampingkan itu. Kemudian maka PBW tambah 12 ketemu 22.14.26. Jam 22.14.26 kita masukkan ke dalam tabel. Ya. Kemudian tanggalnya tentu mengikuti GMT duga. Jadi tanggalnya mengikuti GMT duga. Tidak mengikuti SET karena udah diduga ternyata jam 11 malam 11.45. Jadi ini kemudian masukkan duduk ke dalam tabel 0 jam 37 menit 40 detik. Kemudian kita cari GMT sejati. GMT sejati sama dengan PW tambah duduk. Jadi ketemu GMT sejati adalah jam 22.52 menit 12 detik tanggal 17 bulan 5 Mei. Baik, setelah itu berarti kita harus mencari GH-nya di tanggal 17 Mei. Ya, kita buka Halaman Aeronautika halaman 101. Ya, 101 dari 15, 16, 17. 15, 16, 17. Tentu yang kita lihat adalah tanggal 17. Ya, yang paling bawah 17. Ya, ini kita tulis saja yang diperjelas dari 18 sampai 23 karena yang dicarikan di 22. Kemudian yang penting ini D-nya juga tercantum di sini. Jadi kalau kalian tentu bisa lihat lembar itu halaman sebelah kanan. Ya, setelah ini kita masukkan, carilah GHA dan set pada UT22. Ya. Ya, kita masukkan dari UT ini masukkan ke dalam GH22. Ya, dimasukkan dari 22. Kemudian lihat setnya sebelah kanannya. Ya, sebelah kanannya tentu lihat atas 19 derajat baru 30. Ya, 1934,6 utara karena N kita tulis utara. Kemudian setelah itu cari kordenya. Kordenya D-nya 0,6. Kemudian kita lihat angka dari atas ke bawah. Ya, itu 0,6. Kemudian di deklinasi atau zawalnya dari atas ke bawah adalah hurufnya, angkanya yang semakin ke bawah semakin besar, berarti plus. Itu 1932,5, di bawahnya 1933,0, berarti positif. Jadi D-nya sama dengan plus 0,6. Kita masukkan ke dalam tabel
Ya, koordenya kita masukkan ke dalam tabel, jadi koorde plus 0,6. Ya, kita bukalah halaman increment. Ya, halaman increment tentu halaman 52 untuk 52 menit dan 53. Increment and correction. Kemudian kita lihat pada bagian atas saja karena sampai 12 kan yang kita butuhkan dan D-nya 0,6. Ini sampai 12. Kemudian sini 0,6. Ya. 0,6 yang kita cari. Baik, kita lanjutkan di dalam selanjutnya kita perjelas lagi. Kita masukkan increment 52 12 52 menit 12. Berarti kita lihat angka di sini maupun 12, kita lihat ke bawah, lihat sebelah kanannya ketemu 13 3,0. Jadi kita tulis 13 derajat 3 menit. Masukkan ke 13 derajat 3 menit. Kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian koordenya kita lihat 06. Kita lihat 06 sebelah kanannya adalah 0,5. Berarti koordenya 0,5. Ya, 0,5 ditambahkan karena koordenya plus 0,6. Berarti Z ditambah koorde. Kalau koordenya minus berarti Z dikurangi koorde. Kemudian dijumlahkan, maka ketemu 163 derajat 33,6. Kemudian zawalnya 22 derajat 10,5. Setelah itu kita masukkan bujur timur dari soal, yaitu 132 derajat 53,2 timur. Kita masukkan, kemudian kita jumlahkan. Ketemu 296 derajat 26,8 menit. Tentu LH mencari P-nya karena LHA lebih besar dari 180 tapi kurang dari 360, maka P sama dengan 360 derajat dikurangi LHA. 360 derajat dikurangi 296 derajat 26,8, maka diperoleh 63 derajat 33,2 menit timur. Ya, karena LHA lebih besar dari 180 derajat, kurang dari 360 derajat, maka P sama dengan 360 dikurangi LHA dan P sama dengan timur. Kemudian kita masukkan lintangnya di sini, di lintangnya dari soal, kemudian P-nya kita pindahkan juga karena hitungan nanti dimulai dari sini. Ya, kemudian dikoreksi. Zawal terkoreksinya kita masukkan. Maka selesai, kita telah menjawab. Jadi kita lihat semua sebagai berikut jawaban lengkap. Ya, jawabannya saya kira kalian untuk mengerjakan ini harus dibikin tabel dulu dengan penggaris, tentu dengan yang lurus. Tapi tidak diperkenankan menggunakan titik karena takut mudah disalin teman-teman. Jadi untuk latihan sebaiknya ditulis dari tangan dan itu lebih cepat mengerjakannya. Demikian